Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Ayyuhal asdiqa al-'azza atau ayyuhal musyahidun al-kiram. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan untuk bermuajahah sembari belajar untuk membahas dan memutalaah tentang ilmu nahwu. Khususnya pada kesempatan kali ini insyaallah kita nanti akan membahas tentang di awal itu pembahasan, kalau di mata ilmiah namanya muqaddimah dari bab kalam. Jadi insyaallah kita akan berbincang dan berusaha memaparkan dari pemateri kita. Ada nanti Mas Afif, kemudian ada juga Mas Iko, kemudian kami pribadi sebagai pemateri juga, sambil ya namanya diskusi mengalir talkshow ya. Jadi kan ini kan judulnya podcast ya Mas. Jadi siapapun bisa ngobrol, mengalir, enggak satu arah gitu. Iya. Pembicara gitu. Iya. Kan dari bab kalam bisa membahas bagaimana definisinya, bagaimana isim, fiil, huruf, terus bagaimana ciri-ciri dan syarat-syarat. Oke teman-teman, mungkin yang pertama yang perlu kita pahamkan, kita kan ini dalam konteks mempelajari yang namanya ilmu nahwu atau ilmu alat. Jadi Mas Afif, Mas Iko, sebelum kita membahas lebih dalam, mungkin teman-teman sebagian belum mengetahui bagaimana sebenarnya definisi kalam, kemudian dan sebagainya. Perlu kami paparkan dulu di kesempatan kali ini. Kami mengenalkan dalam mempelajari berbagai ilmu, tentu kita akan mengulas bagaimana definisinya dulu, bagaimana tarifnya, kemudian kita berusaha memahami lebih dalam dan sebagainya. Nah, dalam konteks ilmu nahwu, kalau kita lihat dari segi definisi, ilmu nahwu ini kan berbicara tentang syakal di akhir ya. Aduh, jadi santai ya. Jadi ilmu nahwu itu ilmun yu'rafu bihi al-ahwal. Jadi ilmun yu'rafu bihi ahwal awakhir kalimat i'raban wa binaan. Jadi ia mempelajari tentang akhir-akhir kalimat baik secara i'rab maupun bina, yang mabni jelas. Jadi ada yang bisa diubah, ada yang tidak. Jadi perlu kami tanya Mas Habib. Mungkin di bab kalam ada al-kalamu wal lafzul murakkabul mufidu bil waqi'. Yang pertama kan kalam. Jadi coba panjenengan jelaskanlah atau beri pandangan tentang lafaz. Kalau di dalam bahasa Arab tentu lafaz, definisi lafaz itu kan beda sama bahasa Indonesia. Kamu panjenengan. Oke, terima kasih atas kesempatannya Mas Arif. Nanti bisa ditanggapi oleh Mas Arif. Tadi sudah dijelaskan oleh Mas Arif bahwa ilmu nahwu atau yang kita kenal dengan tata bahasa Arab itu adalah ilmu yang mempelajari tentang ahwal atau keadaan kondisi lafaz baik secara i'rab maupun secara binanya. Nah, biasanya dalam kitab-kitab yang kita pelajari, terutama tentang ilmu nahwu klasik atau tradisional, itu pertama bab yang dipelajari adalah tentang kalam. Objek kerjanya yang paling penting adalah tentang kalam, pembicaraan. Nah, sedangkan dalam kitab ilmiah itu dijelaskan bahwa kalam itu memiliki 4 komponen. Apa saja? Yang pertama lafaz, yang kedua murakkab, kemudian mufid, yang ketiga bil waqi'. Apa yang disebut dengan lafaz? Nah, lafaz itu adalah suara yang tersusun dari huruf-huruf hijaiyah. Misalnya
kitabun artinya buku, qalamun artinya pena dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua murakkabun itu artinya tersusun misalnya seperti zaitun, tersusun lebih dari 2 huruf, benar kan? 2 kalimat. Betul. Seperti contoh zaitun qaimun. Mas, ini kan dalam konteks modern ya. Ya. Mungkin Masnya juga perlu memberikan contoh yang lebih modern lah. Oke, siap. Kitab-kitab klasik kan zaitun qaimun, ini mungkin bisa lebih. Jadi intinya sebenarnya kalam ini adalah lafaz yang penting bisa dipahami oleh mitra bicara gitu. Jadi lughah atau bahasa secara fungsional dia kan sebagai alat komunikasi. Jadi kalam itu merupakan lafaz yang sekiranya ketika kita mengucapkan orang yang mendengar itu paham gitu. Makanya di situ ada komponen murakkab. Jadi harus tersusun. Kalau dalam bahasa Indonesia itu kita biasanya kita mengenal subjek, predikat, dan objek. Jadi ada subjeknya, ada pelakunya, ada predikatnya, kemudian ada objeknya. Nah, contohnya misalnya yang menarik. Contohnya Arifun mahirun misalnya. Arifun mahirun. Mas Arif adalah orang yang mahir, orang yang pintar. Sujatmiko alimun misalnya, alimun fi matematika. Sujatmiko adalah orang yang alim di dalam ilmu matematika. Itu sudah tersusun. Karena di situ sudah ada subjek, ada predikat. Subjeknya kalau dari kata arifun alimun atau arifun mahirun, arifun sebagai subjek, kemudian mahirun sebagai predikat. Seperti itu mungkin bisa ditangkap. Berarti kalau misalnya merokok ini Mas ya, kalau misalnya kita berbicara, lawan itu akan mengerti apa yang kita bicarakan gitu ya, karena sudah sempurna dan tersebut gitu ya. Saya tadi ya Mas, sebenarnya cuma menyederhanakan saja. Jadi kalam itu adalah lafaz yang dipahami. Dipahami itu berarti komponen yang kalau merujuk pada komponen yang saya sebutkan tadi berarti mufid itu dipahami. Artinya gini Mas, kan al-kalam huwa lafzul murakkabul mufid bil waqi'. Yang pertama kan kata Mas Arif itu bagaimana kalam itu beberapa komponen. Yang pertama tadi apa? Lafaz ya. Berarti lafaz dalam artian di sini harus berbahasa Arab. Misalnya lafaz dalam bahasa Arab misalnya. Jadi apa tadi? Misalnya kalamun itu kan udah lafaz terdengar belum? Dengan apa? Ucapan. Kemudian yang kedua al-murakkab tersusun. Kan secara bahasa tersusun. Misalnya tadi apa tadi? Arifun mahir. Mas Arif ini seorang yang pandai gitu misalnya. Kemudian ada yang komponen yang ketiga, al-mufid. Mufid itu artinya berfaedah atau bisa dipahami. Paham Mas? Kalau misalnya gimana kalau bedanya merokok sama mufid itu bagaimana? Mufid kan tersusun. Tersusun itu murakkab. Nah, iya, tersusun. Mufid itu bisa dipahami misalnya Mas. Kalau misalnya saya tiba-tiba datang dari pintu, kalau saya bilang, "Kolam, panjenengan paham nggak?" Ya. Tapi itu terus lafaz kan? Kolam itu lafaz kan? Lafaz. Tadi kan nanti kita membahas tentang kalam, belum tentu kalam nanti. Ya. Karena belum memenuhi standar atau beberapa komponen yang tadi. Iya. Nah, jadi yang ketiga tadi mufid, berfaedah atau bisa dipahami. Nah, kemudian yang terakhir bil waqi'. Itu dengan perantaraan bahasa Arab. Nah, di dalam kalam ini harus berbahasa Arab karena nanti definisi di dalam bahasa Arab beda sama dengan bahasa yang lain. Ya, betul. Karena kita kan sedang belajar bahasa Arab ya. Jadi waktu itu sedang belajar bahasa Arab dan tentu saja yang harus digunakan itu dari bahasa Arab, bukan dari bahasa Ajam. Kemudian mungkin tambahan dari waktu itu bukan hanya sekedar menggunakan bahasa Arab tapi juga disengaja, gitu kan? Biasanya disengaja. Artinya ucapan orang yang tidak memiliki kesengajaan, misalnya seperti Mas Iko sudah tidur kemudian dia Mas Iko mengigau gitu, dia bilang lintang jamilatun gitu, itu belum tentu gitu. Belum tentu kalam karena tidak disengaja. Karena itu mengigau ya kan Mas. Ini Mas, saya mau tanya, apakah susunan bahasa Indonesia dan bahasa Arab berbeda? Saya sebagai orang awam gitu kan, kayak misalnya kalau misalnya ada subjek dan objek gitu kan. Iya. Kalau misalnya di bahasa Arab bagaimana? Saya dulu nanti tanya. Secara prinsip sebenarnya semua bahasa itu secara struktural susunannya hampir sama ya. Mesti ada subjek, ada predikat, ada objek.
Mungkin yang menjadi perbedaan di sini kalau yang saya tahu, sejauh yang saya tahu dalam bahasa Arab itu kan dikenal ada dua jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Karena kalau jumlah ismiyah itu tersusun antara dua isim yang masing-masing itu jadi mubtada dan khabar. Yang satunya ada jumlah fi'liyah. Nah di sini bedanya. Kalau dalam bahasa Indonesia itu kan semua subjek di depan. Saya makan nasi. Sebentar Mas, sebelum main bola. sebelum kita bahas jauh tentang jumlah fi'lan, coba bisa ini nggak jelaskan sedikit? Kita belum membahas ini Mas, kan nanti Oke. ada pembahasan isim fi'il huruf. Oh iya. Jadi otomatis terlalu meloncat. Oke. Tadi saatnya saya menjawab Mas itu. Belum terlalu dalam di awal tapi udah jawab. Ini bisnis tepatnya. Makanya tadi perlu kita pahami yang tadi suaranya jelas, kemudian tersusun, kemudian ada yang bisa dipahami, jangan tiba-tiba gigau, tiba-tiba kalau gitu bingung Mas. Jadi yang ada juga yang disengaja atau dengan perantaraan bahasa Arab. Jadi di dalam bahasa Arab itu yang dinamakan kalam harus memiliki komponennya tiga tadi. Lafdun, murakkab, nafi. Berarti lafdun di sini tuh tidak ini Mas ya, membedakan antara kata benda sama kata kerja, tidak membedakan itu ya? Belum nanti masih secara umum lapas. Yang penting lapas bahasa Arab dulu. Berarti semuanya bahasa Arab ya? Iya. Kalau misalnya tiba-tiba Mas Arif datang, kata begitu, kita ini dong bingung. Kok datang dari pintu tiba-tiba kata begitu? Yang nulis siapa? Nulis siapa dan yang ditulis apa? Makanya tadi saya bilang bahwa semua bahasa itu sebenarnya secara prinsip sama, ada subjek, ada predikat, ada objek. Kenapa harus ada susunan seperti itu supaya bisa dipahami? Ya, karena cuma satu kata ya. What is this? Kecuali misalnya Mas datang, kata Mbak Ahmad ini, otomatis kita paham Mas kan? Yang nulis siapa, otomatis kan itu udah lapas, tersusun itu kan susunan dari apa namanya? Fi'il fa'il itu. Siapa yang nulis sudah ketahuan. Terus apa lagi itu? Mufid bisa dipahami kan? Ini tadi berperantaraan bahasa Arab dan disengaja juga. Soalnya Mas Arif datang sengaja kata Bahman gitu. Oh, berarti siapa yang nulis gitu. Jadi itu udah termasuk kalam bahasa Arab. Mungkin untuk pembahasan selanjutnya kita ini Mas meloncat ke pembahasan kalimat. Katanya kita sudah belajar tentang kalam. Salah satu komponennya adalah harokat gitu ya. Lafaz yang tersusun. Dan susunannya ini dalam bahasa Arab itu kan kalimat ya, terbagi menjadi beberapa banyak. Nah kemudian kita lanjut mungkin yang pertama kita kan udah membahas kalam gimana definisinya. Kemudian kalau di babak wa aqsamuhu salah satu itu. Yang pertama ismun wa fi'lun wa harfun ja'al nanti huruf yang mendatangkan arti. Pertama mungkin bisa siapa? Monggo. Pertama isim. Siapa yang mencoba memaparkan tentang isim? Apa sih sebenarnya isim itu gitu? Jadi isim di sini bisa di apa ya? Bisa digaris bawahi maksudnya kata benda Ya, kata benda yang mana di situ ada dua dalam bentuk bujatan ada muannas. Biasanya kalau muannas di sini diakhiri dengan tamar butok seperti saburotun, paulasatun. Akan tetapi kalau misalnya zakat itu tidak diakhiri dengan tamar butok, langsung saja misalnya kita dan sebagainya ini. Ada lulus ibarat apa? Kan tidak sama-sama belajar. Jadi kan ini bukan berarti kita mengedukasi orang lain. Ini podcast diskusi. Nah ini Mas, tadi kan diskusi secara garis besar. Wa qasamu salah satu ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'na. Maka di situ kan dijelaskan di matan selanjutnya fal ismu yu'rafu. Maka isim itu sebenarnya dikenal bagaimana itu. Nah, mungkin nanti saya baca matannya mungkin bisa dijelaskan Mas Habib. Nanti fal ismu yu'rafu bil khatti, dikenal dengan khobat, kemudian wa tanwini wa dukhulil alif wal lam, kemudian wa hurufil khatti, kemudian kami ya ada sebagainya. Coba Mas, isim itu gimana? Ada
tanda-tandanya dan sebagainya. Tadi sudah dijelaskan oleh dua materi yang telah kami Mas Iko dan Mas Arif bahwa singkatnya kalau kata Mas Iko tadi kan isim itu gampang ini kata benda gitu saja. Namun dalam bahasa Arab sayangnya tidak semua isim itu menunjukkan kata benda ternyata. Makanya di situ tadi Mas Arif ada menyebutkan beberapa alamat, ada tanda-tanda. Ketika ada lafaz yang ada tanda-tanda tersebut, ini sudah pasti isim. Jadi tidak dilihat dari segi arti. Memang dalam bahasa Indonesia kita melihat artinya, misalkan menyatu kata apa Mas? Kata benda apa kata kerja? Kata kerja. Kata kerja. Sapu kata benda apa kata kerja Mas? Kata benda. Kata benda hanya melihat dari segi arti. Beda kalau dalam bahasa Arab kita harus mengetahui tanda-tandanya atau alamat-alamatnya. Kata Mas Arif, yu'rafu bil khafdi wal tanwini wal alif wal lam. Ya kan? Wa hurufil jar ya. Huruf khafdinya. Al-khafdi Khafdi sudah itu jar. Oke. Jadi harus mengetahui tanda-tandanya. Contohnya apa Mas? Misalnya doroba yang sering kita jadikan contoh ya. Atau kita cari contoh yang lain. Misalnya kata yang tubuh kita batan, artinya menulis. Kata kita batan itu sebenarnya artinya menulis, tapi di situ bukan kalimat fi'il. Kita batan itu mana masdar isim. Kenapa? Karena ada tanwinnya seperti itu. Jadi di sini ada sedikit perbedaan antara bahasa Indonesia dan bahasa Arab. Bahwa bahasa Arab itu tidak semua isim menunjukkan arti kata benda. Bisa jadi kata kerja itu menunjukkan kalimatnya kalimat isim. Cuma nanti ada tambahan ya Mas di sini. Ada tambahan. Nah, silahkan ditambahkan. Cara mudah mengidentifikasi bagaimana sebenarnya isim ini Mas. Jadi itu di dalam bahasa Arab itu kalau misalnya dimasuki sesuatu ada alamat-alamat tertentu itu wah kita analisis. Ini kemungkinan besar isim, ini kemungkinan besar fi'il gitu. Dan itu di matanya dinamakan misal ketika tadi ada yang dikenal dengan khafat atau berbaris kasrah, itulah simpelnya gitu. Berbaris kasrah biasanya itu apa namanya? Isim. Kemudian tanwin kan ada tanwinnya. Karena biasanya yang bertanwin itu isim. Kemudian selanjutnya ada juga dimasuki al atau alif lam itu. Al qalam. Nah, kalau udah pakai al, cara ulangnya isim itu. Kalau tanwin juga Mas sudah belum ini ya. Kalau misalnya tadi misal tanwin kitabun gitu. Misal ketemu di tulisan buku kitabun gitu. Mas harus mikir, wah fix ini isim. Jangan pernah terpikirkan fi'il lagi. Oh iya. Kan dia udah memasuki tanda-tanda tadi. Ada yang khafat, ada yang apa tadi? Tanwin, ada yang dimasuki al gitu. Udah itu salah satu tanda-tanda isim. Kemudian ada juga dimasuki huruf khafat atau huruf jar. Itu sama aja ya, huruf khafat. Ada min, ila, an, ala, fi, rubba, ba, kaf, lam. Nah, ketika dimasuki huruf yang ini berapa tadi Mas? Hurufnya? Beda-beda kalau jumlahnya. Iya. Kalau misalnya kan maksudnya ketika kita merujuk di materi turunnya kan mungkin masih sedikit. Nah, kalau kita merujuk nanti kan ke tingkatan selanjutnya itu mungkin lebih banyak ya. Ya, kalau di kitab Tafsiratul Wildan misalnya awamil itu di sana malah justru ada 19. Maksudnya di sini semua asul harfa. Fajr di sini semua asul harfa fa yamin ila wala mu'anad dan seterusnya. Jadi ada 19. Nah, tapi kan sementara di mata turunnya kan matanya mendasar itu kan cuma disebut 9. Maksudnya biar nggak terlalu berat lah ya. Awal-awal itu gitu dan sebagainya. Mungkin kalau di tingkatan terakhirnya lebih banyak lagi ambil-ambil. Nah, kalau Mas Iko pembar lagu-lagu bahasa Indonesia mungkin nggak perlu merujuk ini ya, nanti berbahasa Arab. Ada salah satu al-kafiyah ya, kita sebut al-kafiyah. Itu lagu-lagunya sebenarnya pakai bahasa Indonesia. Dia terinspirasi dari Al-Miftah, Mas. Jadi huruf J di sana dikatakan kamin abdi fi ala ilahi gitu. Ya, kaf, min, an, bi, fi, ala, ila dan li. Ada 8 disebutkan. Berarti kayak dibuat musik Mas, mungkin lebih memudahkan untuk ya pelajar lebih siswa gitu. Nah, oke, saya ada tambahan. Enggak, tambahan terkait tanwin. Biasanya anak-anak ya Mas ya. Saya relate dengan pembelajaran di kelas itu biasanya anak-anak itu masih terpaku pada tanwin yang bentuknya dhammah. Padahal tanwin itu ada 3 ya kan. Dhammah tanwin, fathah tanwin, dan kasrah
huruf akhirnya itu berupa tanwin, entah itu fathah, kasrah ataupun dhammah, itu sudah pasti kalimat isim. Karena kenapa begitu? Siswa itu hanya menghafal kitabun, qalamun, padahal itu bisa menjadi qalamin, qalaman, tergantung kedudukannya. Tergantung kalimat sebelumnya gitu Mas ya. Betul. Karena di kamar bisa dimasuki kayak apa namanya? Amil jar. Ini kan pasal ya. Ya. Huruf fil fasli. Kan itu udah dimasuki huruf fi, Mas. Otomatis itu dikhofatkan atau dijarkan. Fil fasli itu udah banyak Mas tanda isimnya. Misal fi udah masuk ke al fasli. Kemudian ada juga alnya. Khofat dia juga masuk kan udah berbaris kasroh. Itu otomatis fix itu. Tapi ini Mas, kayak ada saya dengar ada beberapa kalimat itu yang tidak mengikuti kaidah. Kayak misalnya fil fasla gitu. Aslinya kan sukun kan, tapi jadi dia tidak sukun itu apa Mas penyebabnya gitu? Oh itu Mas. Itu sebenarnya udah tinggi. Berarti itu beda lagi Mas ya. Itu ada ismullati la yansarif. Ada beberapa aturan karena kan kita nggak mungkin lompat juga. Ya. Itu udah pembahasan i'rab. Jadi ada pembahasan khusus panjang Mas. Kalau udah membahas tentang isinya nggak boleh diberi tanwin nanti bismillahirrahmanirrahim itu wah panjang Mas. Jadi nanti mungkin kita bahas di part selanjutnya. Memang ada kayak kenapa kok bisa udah dimasukin huruf jar atau huruf kompat kok malah bukan kasroh, kok nggak konsisten gitu kan? Kita sebagai masih belajar di awal-awal, kok malah nasab piye sih ada yang nggak dipakai gitu. Ya, ini ya supaya pemirsa sedikit ada gambaran gitu ya kayak gitu kan tadi Mas Arif juga sudah menjelaskan definisi dari ilmu nahwu itu salah satunya adalah Perubahan dari i'rab dan pembinaan dan binanya, perubahan i'rab dan binanya. Kalau dalam bahasa Arab itu ada yang disebut dengan i'rab. Jadi bisa zaitun, zaidan, zaidin, kitabun, kitaban, kitabin. Kalau dalam bahasa Indonesia kan udah buku aja nggak ada los ya. Buka, bukinga, los. Kalau dalam bahasa Arab ada itu Mas. Nah itu i'rabnya itu ada tanda-tandanya. Nanti kita bahas gitu. kan masih awal lah. Pengenalan bukan karena di kitab mata jurumi juga di bab kalam nggak ada. Ini bukan di masih bukan ngantar lah. Jadi mungkin kita akan selanjutnya berpindah ke tentang huruf. Kan udah tadi isim atau fi'il. Ya? Mungkin fi'il. Boleh. Itu kebalik kalau misalnya di sini. Kalau di matanya nah gitu. Setelah Mas, isim tadi sepertinya harus ada sepertinya ada yang kurang ya. Ya, monggo ya Mas. Jadi isim itu selain yang sudah disebutkan sama Mas Arif tadi secara definitif, isim itu tidak dibersamai dengan salah satu 3 zaman, 3 waktu. Paham Mas? Jadi kontraposisi antara isim dan fi'il itu kebalikan. Kalau fi'il itu kan ada yang namanya zaman. Saya telah makan. Oh iya. Saya sedang bekerja. Ada kata sedang, ada kata telah. Itu menunjukkan kata waktu. Kalau isim Ada yang akan ya kan? akan, betul. Akan itu biasanya pakai fi'il mudhari yang ada isimnya. Nah isim itu nggak ada sama sekali itu waktunya. Telah buku nggak mungkin kan? Akan buku, akan memacu nggak mungkin. Sedang buku gitu. Sedang buku. Dia sedang buku. Berarti kayak waktu ini khusus untuk ini ya, feel ya. Jadi isu itu nggak ada Mas ya. Ada zamannya. Itu tambahannya sih. Ini bisa kita lanjutin. Selain tadi huruf jar, ada juga tadi namanya Mas. Kalau di mata itu huruf kosong. Huruf kosong. Waw, ba, ta. Ini biasanya di awal-awal kalimat misalnya. Wallahi, itu kan wow. Billahi, tallahi itu kan belum sumpah ya. Kalau misalnya huruf sumpah di awal biasanya setelah itu kasrah. Kalau di Quran lah banyak Mas. Contoh-contohnya Coba di juz 30 pasti ada. Coba Mas aku sebutkan. Contohnya Surat Al-Lail. Walai. Nah, itu. Walai. Oh, harus langsung ya Mas ya. Demi malam gitu. Walai ya. Nah, itu maksudnya. Iya. Nah, berarti otomatis yang di al-lail itu apa tadi? Isi. Karena dimasuki huruf kosong.
Itu termasuk juga mengidentifikasinya ini kira-kira isim atau fiil ya gitu. Ya. Banyak sekali di Quran mas. Wal fajar gitu misalnya. Wal fajar. Demi waktu fajar itu. Fajar ini kira-kira orangnya apa ya? Atau ini isim fiil huruf atau gimana? Wawnya memang huruf, tapi ketika huruf qasam memasuki apa? Yang tadi al fajar, otomatis al fajar itu jadi isim. Berarti setelah harus kosong tuh memang isi ya? Udah pasti isim. Gak usah ragu lagi. Setelah merumuskan, jadi misalnya sudah menentukan pakai waw. Iya, waw. Kalau kita merujuk pada kitab itu biasanya ada 3 yang terperangkan waw, tak dan ba. Billahi, demi Allah saya tidak berzina, gitu. Banyak sekali dalam Quran. Allah juga ada di Quran. Allah itu juga udah pasti setelah itu udah nggak usah ragu lagi. Isim ya. Nggak usah ragu lagi. Terus nggak boleh gimana? Kemudian kita lanjutkan nanti ya. Ini mungkin juga bisa dipertaruhkan sama Sadid. Kami ingin membacakan masanya. Wal fi'lu yu'rafu bi qad sin wa sawfa wa ta'i ta'nits sakinah wal harfu ma la yasbiqu ma'ahu wa yasbiqu alaihi. Jadi gimana? Jadi kalimat fi'il itu adalah secara bahasa, secara arti adalah kata kerja. Dimana kalau dalam konteks bahasa Arab itu ada alamat-alamatnya, ada tanda-tandanya. Seperti yang dikatakan Mas Arif, kalimat fi'il itu tandanya ada beberapa. Misalnya ada qad. Yang sering kita dengar ketika kita mau sholat ditanya qad qomatis sholat. Qad qomatis sholat. Otomatis lafaz yang jatuh setelahnya qad itu pasti kalimat fi'il. Jangan ragu lagi. Kalau Mas Iko ditanya qad qomat, kata qomat itu kalimat apa Mas Iko? Fi'il. Kenapa? Alasannya apa? Dimasuki oleh huruf qad betul. Setelah fix fill. Ya, itu qad. Kemudian yang kedua tadi sin atau saufa dulu. Biqad wasin Wasin wa saufa. sin dulu. Sin dulu Mas. Sin ini masuk pada kalimat fi'il mudhari. Biasanya di luar Fi'il mudhari misalnya kata yang tubuh. Ketika Mas Ibu ingin mengatakan misalnya saya akan menulis pelajaran saat tubuh darsa. Nanti kalau ditanya Mas Ibu, tubuh kalimat apa? Kalimat fi'il. tandanya Sebelumnya ada sin. dimasuki oleh sin. Udah nggak usah ragu lagi. Nggak usah ragu lagi. Kalau di Quran misalnya di dua Saufa. saya kulus sufaha. Saya kulus. Orang nanya, Mas ini awal di dua ini kira-kira isim fi'il huruf ya? Wah ini Mas udah jelas fi'il. Kenapa? Karena dimasuki oleh sin. Tapi mas, sin di sini posisinya jadi apa? Posisinya jadi apa? Tidak. Jadi Mas, itu ketinggian. Nanti Ya. terlalu melompat. Nanti kita bisa Kabarnya bisa keluar bisa itu ya. Nggak perlu dipertanyakan. Kita kan masih mengidentifikasi bagaimana isi fi'il huruf. Ya. Sedangkan ini kan isi di mana udah mau loncat Ya, sebagai pemula kalau kita tanya kedudukan, kita cukup mengenal subjek dan predikat aja. Kalau yang sin dan huruf-huruf itu nggak perlu ditanyakan kedudukannya sebagai apa begitu. Kemudian yang selanjutnya ada saufa. Di dalam Quran saufa ta'ala saufa ta'lamun. Saufa ta'lamun dalam surat Al-Kafir. Surat Al-Kafir itu juga pasti kalimatnya fi'il. Mas kok kata ta'lamun dan kalimat apa? Fi'il. Apa tandanya Mas? Karena sebelumnya ada saufa. Betul. Ta'lamun fi'il mudhari af'alul khamsah. Kemudian yang selanjutnya ada wata ta'nis sakinah. Wata mati. Betul. Nah, ta'nis sakinah itu, ta'nis yang mati itu biasanya masuk atau dia hanya bisa masuk pada kalimat fi'il nanti Mas Eko. Jadi sudah kita contohkan. Qad matis sholat atau tabbat. Nah, ini aja yang gampang. Tabbat yada abi lahabib wa tabbat. Ya ada fi'il ya. Yada. Tabbat. Oh yang ini ya tadi. Ada isim ya. Jadi kalau khusus ta'nis yang sakinah ini memang dia terletaknya di akhir kalimat. Tabbat di akhir kalimatnya. Berarti kalimat yang termasuk kalimat fi'il yang mana yang sebelumnya Tabbat. Mungkin bisa diterapkan untuk kalimat-kalimat fi'il yang lain. Misalnya kata kataba. Kalau subjeknya perempuan menjadi
banget. Koman jadi Koman. dan seterusnya. Bisa dilanjutkan Mas Arif. Dari pertanyaan. Itu Mas kalau untuk kita yang hafidun. Iya betul. Menjalannya. beralih ke huruf. Gimana cara mengidentifikasi itu huruf dengan Oh, kalau kalau kita merujuk kitab-kitab ya definisinya huruf itu adalah kalimat yang tidak bisa menunjukkan arti secara sempurna kecuali dia bersamaan dengan kalimat lain, ditopang dengan kalimat lain atau disandarkan, diisnadkan, diidofahkan pada kalimat lain. isnad ilahi. Contohnya seperti apa? Ilah. Jadi kita sudah belajar beberapa huruf jar ya Mas ya. Kami ambil fi. Kita ambil contoh fi saja. Fi artinya di. Fi ini misalnya Mas Niko datang ya tadi Mas Ari mencontohkan datang ke kelas langsung bilang fi apa maksudnya? Heran, Di dalam harus ada ditopang. sebenarnya fil fasli di dalam kelas itu baru menunjukkan arti secara sempurna. Jadi kalimat Berarti katanya itu ditaruh setelah huruf jarnya. ya betul setelah huruf jarnya. Jarnya ya. Mungkin Mas. Kalau dari saya gini Mas, Oke. kalau kita merujuk ke matanya, apa tadi? Wal harfu ma la yasbu ma'al dari ismi la yadhkur. Nah, Kalau menurut yang saya pahami dari matan ini, ketidakadaan tanda isim dan fiil, maksudnya dia nggak ada tanda isimnya, nggak ada tanda fiilnya, itulah menjadi tanda bagi huruf. Nah. Itu yang saya pahami dari nas itu. ya. Jadi dia nggak masuk kategori tanda-tanda isim, nggak masuk kategori tanda-tanda fiil. Itulah menjadi tanda bagi huruf tersebut. Itu yang saya pahami. Betul. Ya seperti itu. Memang definisinya yang sering digunakan di kitab-kitab itu seperti yang dikatakan Mas Adib. Ketika tidak ada alamat atau tanda isim dan fiil itu sudah menjadi tanda dari kalimat huruf. Khaliyah. Tadi kan Alamat dan ismi wa alamat fiil. Kalau isim jadi ada kayak fatain ya, ini apa? Lagi dengan Nggak ada. tanwin ya, atau didahului dengan alif lam. Ya. Nggak ada qad, nggak ada sin, nggak ada saufa, nggak ada. Berarti fix apa? Ini nggak bisa didefinisikan fix gitu ya. Makanya tadi bilang, saya pilih bahasanya ketidakadaan tanda isim dan fiil itulah menjadi tanda bagi huruf tersebut. Itu yang kami paham. Alhamdulillah ala kulli hal kita sudah membahas tentang bagaimana definisi kalam, kemudian ada pembagian ada isim, fiil, huruf, kemudian bagaimana takrifnya dan sebagainya. Bahasa sederhananya juga kita sudah mencoba mendiskusikannya. Kemudian bagaimana tadi beberapa alamat dari atau tanda-tanda dari tadi isim, fiil, huruf, bagaimana cara menganalisis atau mengidentifikasi tersebut. Wah, mudah-mudahan pembicaraan ini menjadi apa ya? Pembicaraan yang bermanfaat lah ya. Amin. Menjadi amal jariah dan sebagainya. Ada tambahan dari Mas Arif atau Mas Iko sebelum kita akhiri Jadi perbincangan? ya adik-adik dan pemirsa sekalian kalau ingin membuat kalimat atau ada tugas membuat kalimat berbahasa Arab pasti tidak terlepas dari tiga komponen Tiga komponen tadi ya. kita bahas. Pasti ada isimnya, pasti ada fi'alnya atau itu Ada hurufnya seperti itu. Nanti tinggal dikembangkan. Yang penting dipahami dulu tuh apa namanya tanda-tandanya. Tanda-tandanya. Ya kalian sudah bisa mengidentifikasi, sudah bisa membedakan antara kalimat satu dengan kalimat lainnya. Insya Allah nanti suatu saat akan bisa menyusun kalimat dengan baik. Baik ya. Oh Mas, kita main sebelum kita Closing statement. closing statement ya. Silakan. Terserah lah, mau minta maaf ke, mau nambah part ke. Tunggu pertanyaan gitu. Mau Mas? Ya mungkin di podcast kali ini kita hanya membahas secara singkat ya. Itu pun dasar dari pembelajaran bahasa Arab. Mungkin untuk selanjutnya kita akan membahas terkait tadi kan kita belum bahas tentang kira Kalau di bab selanjutnya ini mana dari mana? Babul i'rabi, al-i'rab wa taghyir ila akhir. Mungkin bab i'rab itu selanjutnya. kita sedang membahas terkait itu Mas ya. Jadi mudah-mudahan
Setelah menarik ya, sempat ada. Nah, diskusi yang bermakna. Kalau banyak candaan, terlalu formal banget. Iya. Itu. Cukup mas? Cukup mas. Alhamdulillah setelah menyimak dari paparan dari beberapa materi kita, Mas Afif, kemudian Mas Iko, kemudian saya pribadi, Arif, mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini menjadi wasilah amal jariah, kemudian bermanfaat bagi para penonton, baik dari abang-abang, kakak-kakak, adik-adik sebagainya. Mudah-mudahan dapat kita lanjutkan ke part selanjutnya. Saya mewakili dari teman-teman pemateri, mohon undur diri. Kami minta maaf jika banyak kesalahan. Sekian bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa teman-teman. Terima kasih.